Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita lanjut pemupukan di rotasi selanjutnya, yaitu dengan menggunakan pupuk borat, teman-teman. Di mana pemupukan sebelumnya kita lakukan dengan pemberian unsur hara makro, yaitu dengan memberikan pupuk NPK, dan di hari ini kita lanjut dengan pemupukan selanjutnya atau rotasi selanjutnya, yaitu dengan menggunakan pupuk pupuk borat seperti ini, yaitu sebagai tambahan unsur hara mikro. Dan tanaman yang akan kita pupuk hari ini, tanaman sasaran kita, yaitu tanaman yang sudah produksi atau sudah menghasilkan di usia sekitar 6 tahun sampai dengan 10 tahun lah. Dan di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas berapa dosis yang akan kita berikan untuk per pokoknya dan bagaimana cara aplikasinya, teman-teman. Langsung saja, teman-teman. Untuk ketika kita merujuk pada standar pemupukan borat pada tanaman yang sudah menghasilkan, teman-teman, maka untuk satu pokoknya itu kita berikan itu minimal 50 gram dan maksimalnya adalah 100 gram. Atau dengan kata lain, pemberian pupuk borat itu dosisnya adalah 50 sampai dengan 100 gram per pokoknya, teman-teman. Dan setelah kita melakukan proses penimbangan, teman-teman, maka untuk ketika kita menggunakan sendok makan seperti ini, maka dosisnya adalah 6 sendok makan untuk 100 gramnya, teman-teman, dan 3 sendok makan untuk 50 gram. Ketika kita melakukan pemupukan di lahan seperti ini atau di tanaman seperti ini yang sudah menghasilkan, maka itu tidak boleh kita berikan kurang dari 3 sendok makan seperti ini. Dan caranya juga harus munjung, teman-teman, full ke atas, tidak boleh pas, teman-teman, harus munjung untuk mendapatkan takaran sekitar 50 gram. Itu untuk takaran minimalnya, teman-teman, dan itu tidak boleh kurang dari 50 gram, harus standar 50 gram sampai dengan maksimalnya ada 100 gram. Dan hari ini kita akan melakukan pemupukan dengan dosis yaitu sekitar 80 gram lah ke atas, karena kita berikan yaitu sekitar 5 sendok makan munjung seperti ini, teman-teman, untuk satu pokoknya, teman-teman, ya. Dan selanjutnya adalah yang kedua adalah bagaimana cara pengaplikasiannya, teman-teman. Dan untuk cara pengaplikasiannya, teman-teman, itu banyak sekali caranya. Ada beberapa cara, tentunya beberapa cara itu adalah cara yang sudah benar dan itu sudah dibuktikan oleh para senior kita yang sudah berpengalaman di perkebunan kelapa sawit atau di PT lah, di perusahaan. Caranya itu cukup banyak, teman-teman, cukup bervariasi. Ada yang melakukan pupukan dengan cara meletakkan di ketiak pelepah paling bawah. Ada juga yang melakukan pupukan borat dengan cara menaburkan di sekitar pangkal batang kelapa sawitnya, teman-teman. Ada juga yang melakukan dengan cara meletakkan saja pupuk borat itu di pangkal batangnya, teman-teman. Bisa beberapa titik, bisa 1 titik, 2 titik, atau 4 titik. Itu sembarang saja, teman-teman, karena ketika kita kembali bagaimana pupuk borat ini, yaitu dia itu adalah pupuk yang bersifat mikro, teman-teman. Dia itu penyerapannya itu sedikit demi sedikit, teman-teman, namun dia itu wajib untuk diberikan. Dan hari ini, teman-teman, kita memutuskan untuk menggunakan cara yang simpel saja, karena di kebun kita ini, piringan kelapa sawit kita juga sudah mulai tumbuh gulma-gulma, dan itu mungkin tidak akan memungkinkan ketika kita melakukan proses pemupukan dengan cara ditabur, teman-teman, karena itu akan otomatis pupuk yang kita berikan itu akan diserap oleh gulma-gulma yang ada di piringan kelapa sawit kita, teman-teman. Akan ada nantinya persaingan pemenuhan unsur hara antara kelapa sawit kita dengan
gulma-gulma yang ada di piringan. Maka kita memutuskan untuk memberikan pemupukan dengan cara diletakkan saja teman-teman di pangkal batangnya. Itu bisa beberapa titik. Satu, kita berikan dosis sekitar 80 gram. 2, munjung teman-teman ya. 3, kita berikan saja sekitar 2 titik saja teman-teman. 2 titik. Sebelah sana sudah, kita lanjut di sebelah sini. 3 sendok makan lagi. Ini akan terserap ketika hujan sudah mulai turun. Kita lanjut di pohon yang selanjutnya. Bisa juga kita berikan seperti ini. Ketika kita lakukan pemupukan dengan cara seperti ini, kita taburkan di pangkal batangnya langsung ke tanah, itu akan memungkinkan tanaman kita atau pupuk yang kita berikan itu akan terserap dengan cepat oleh tanaman kelapa sawit kita teman-teman. Otomatis pupuk yang kita berikan atau nutrisi yang kita berikan itu akan terserap cepat, dan alhasil reaksinya akan semakin cepat pula teman-teman. Tapi untuk pemberian pupuk di seperti ini teman, di ketiak pelepahnya ini karakternya penyerapannya itu lambat teman-teman, karena dia menetesnya itu sedikit demi sedikit ke tanah. Itu pun ketika hujan sudah mulai turun teman-teman. Tetapi kelebihannya adalah pemenuhan unsur hara yang diberikan untuk tanaman kelapa sawit kita itu waktunya itu cukup lama teman-teman, karena dia tidak akan hilang, dia tidak akan terbawa arus air teman-teman, karena dia tempatnya di ketiak pelepah. Jadi intinya cara pengaplikasian yang kita lakukan, baik itu dilakukan di ketiak pelepah, diletakkan di ketiak pelepah, maupun diletakkan di pangkal batang, itu saling memiliki keunggulan dan kelemahan satu sama lain teman-teman. Namun itu sudah menjadi cara yang benar teman-teman. Seperti ini. Ketika kita memiliki lahan kelapa sawit yang piringannya sangat bersih, maka kita sarankan untuk melakukan pemupukan dengan cara ditabur saja teman-teman di sekitar pangkal batang kelapa sawit kita. Yang penting lahan kita itu datar, jangan sampai kita lakukan pemupukan borat dengan cara ditabur seperti itu, atau diletakkan seperti ini, atau diletakkan di ketiak pelepah, padahal lahan kita adalah lahan yang berbukit atau tidak rata. Maka alhasil otomatis pupuk yang kita berikan itu akan hanyut terbawa arus, dan nantinya tanaman yang paling berada di bawah itu yang akan mendapatkan unsur hara yang sangat overdosis, dan itu akan mengakibatkan tanaman kita akan mengalami stres teman-teman.
karena overdosis tadi. Mungkin itu teman-teman, sedikit sharing informasi atau berbagi informasi tentang bagaimana cara pengaplikasian pupuk borat teman-teman, dan bagaimana atau berapa dosis yang kita berikan untuk tanaman yang sudah produksi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.